Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara hari ini dan saya percaya dan saya terus berdoa kita semua dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami mohon maaf karena ibadah yang seharusnya hari ini kita sudah beribadah di gereja, tapi karena situasi dan kondisi kota Makassar, maka kami memutuskan untuk kembali melakukan pelayanan online service ini. Dan saya percaya saudara mempersiapkan diri untuk kita boleh mengalami Tuhan hari ini. Kita bersekutu di dalam Dia dan mari siapkan hati saudara. Kita mau datang kepada Tuhan biar kita mengalami Dia hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Sehingga Tuhan hari ini, Tuhan mempersekutukan kami di dalam Roh-Mu. Di dalam ibadah kami hari ini, kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melawat dan memberkati umat-Mu hari ini. Itu sebabnya kami mulai dan kami tabiskan ibadah kami pada hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari jemaat bawa korban syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kita, apapun keadaannya, mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Dia Tuhan yang layak disembah, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, sebab Dia Tuhan yang layak menerima segala pujian syukur kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau jawaban dalam hidup kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, sebab kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, segala pujian bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib. Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih. Haleluya. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, katakan sama mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, dan kami percaya Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dengan iman, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kami tidak mengerti rencana Tuhan yang indah bagi hidup kami, tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, bahkan sangat baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menunjukkan kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikanmu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami berikan hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berikan hidup kami seumur hidup kami untuk menyembah Tuhan. Sebab kami percaya kami menyembah Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi memuji Tuhan hari ini. Sebab Tuhan yang kita sembah hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada, kita bersuka cita bersama-sama. Bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh.
Dia Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya yang besar dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebaikannya nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kalau ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kalau ku tersesat.
Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bawa kami untuk dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk terus bertahan. Bahkan Engkau yang membela kami. Engkau gunung batu kami. Tempat perlindungan kami. Bersama dengan Tuhan kami akan aman. Bersama dengan Tuhan kami akan mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian pengagungan kami kepada Tuhan pada hari ini. Biar berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada siang hari ini juga Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Sehingga Tuhan hari ini kami mendengarkan suara Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan di dalam rencana-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya ini didengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu tema, satu topik. New Hope, New Spirit. Harapan baru, semangat baru di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11. 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, saya percaya bahwa di tengah kehidupan new normal ini, ada banyak hal, banyak kabar, ada banyak berita yang mungkin bisa menggetarkan hati saudara, membuat saudara takut. Membuat saudara kehilangan pengharapan di tengah dunia ini. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, dalam situasi apapun, kabar apapun, berita apapun yang mungkin saudara dengar hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan saya sungguh yakin dan percaya bahwa kita semua pernah melewati, mengalami situasi saat-saat kritis dalam kehidupan ini. Ada saat-saat di mana kita mengalami keputusasaan. Ada saat-saat di mana kita mengalami yang namanya di ujung maut. Maut begitu dekat. Ada saat-saat di mana kita mengalami situasi yang seolah tidak ada harapan. Hopeless. Putus asa, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, berita baiknya, Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan banyak orang-orang yang lain, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang kalau saudara baca, mereka pernah mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi kritis, situasi di mana antara hidup dan mati itu begitu dekat. Mungkin Anda ingat tokoh Elia, mungkin Anda ingat tokoh Abraham, Musa, Daud, Daniel, dan lain-lain sebagainya. Mereka pernah mengalami situasi di mana situasi itu bisa saja membuat mereka putus asa, kehilangan harapan. Mereka tidak tahu apa yang harus dibuat.
Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berita baiknya, sekalipun mereka pernah mengalami situasi itu, tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara, mungkin saja saudara sementara menghadapi atau sedang ada di dalam situasi-situasi itu. Mungkin Anda sementara ada di tengah situasi kesulitan hidup. Di tengah situasi antara hidup dan mati itu begitu dekat. Dan Anda hampir putus asa menghadapi situasi itu. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Saya pernah membaca satu kisah nyata seorang misionaris Inggris yang dikirim ke Afrika di daerah Kongo. Seorang dokter perempuan, Helen Ross. Satu hari karena dia dipercaya untuk mengelola sebuah panti asuhan dan sebuah klinik. Satu hari datang seorang pasien, seorang ibu yang mau melahirkan tapi belum waktunya. Mereka berusaha hari itu. Mereka berusaha menolong ibunya, mereka berusaha menolong anaknya supaya lahir dengan selamat. Tapi sekuat apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menolong ibu bayi ini. Tapi puji Tuhan anaknya boleh lahir dengan selamat. Tapi masalah baru muncul saudara. Anak ini lahir prematur dan mereka membutuhkan tabung untuk menghangatkan anak ini. Saudara tahu di Kongo itu siang hari panas luar biasa dan malam hari itu begitu dingin luar biasa. Dan mereka tidak punya peralatan untuk menolong anak ini. Lalu apa yang Dr. Helen perbuat? Dia mengajak anak-anak yang dia asuh di panti asuhan itu untuk bersama-sama berdoa. Dia menceritakan apa yang mereka butuhkan, dia menceritakan apa yang menjadi pergumulan di klinik itu. Dan hari itu mereka berdoa. Dan seorang anak kecil, karena mereka saat itu membutuhkan susu, mereka membutuhkan susu, mereka membutuhkan penghangat. Dan seorang anak kecil yang berumur 10 tahun berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolong kirimkan susu. Tuhan kirimkan susu buat anak bayi yang sementara hampir mati ini. Dan Tuhan harus mengirimkannya hari ini. Karena kalau besok mungkin saja anak ini sudah mati. Dan di akhir doanya dia berkata, Tuhan jangan lupa mengirimkan boneka yang cantik. Untuk anak yang ditinggal oleh ibunya. Rupanya ibu ini meninggalkan seorang anak yang berumur 2 tahun. Dan anak itu sepanjang malam menangis mencari ibunya. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, doa itu kelihatan mustahil. Kalaupun Tuhan mengirimkan hari itu membutuhkan waktu 3 minggu dari Inggris untuk datang ke Kongo, saudara. Membutuhkan waktu yang mungkin bisa berbulan untuk sampai. Kalaupun dia mengirimkan surat dan meminta bantuan ke pusat yayasan yang mengirim Dr. Helen ini. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, mereka tetap percaya. Dan hari itu ketika Dr. Helen sementara mengajar di kelas, dia dipanggil dan dia diberitahu bahwa ada sebuah paket yang datang ke rumahnya. Lalu mereka buru-buru mengambil paket itu. Dan paket itu kurang lebih 10 kilo. Dan mereka membuka paket itu, saudara. Dan luar biasanya, semua yang mereka minta, itu Tuhan sediakan hari itu. Tapi yang menarik, saudara, paket itu ternyata dikirim 5 bulan yang lalu, saudara.
Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk mengirim apa yang mereka doakan hari itu. Dan hari itu mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya Tuhan mengirimkan dot dan susu buat mereka, tapi Tuhan mengirimkan sebuah boneka yang indah buat anak yang ditinggal oleh ibunya. Selalu ada harapan di tengah situasi sesulit apapun. Karena Tuhan punya cara untuk menolong saudara dan saya. Di bacaan kita tadi saudara, ini adalah kisah seorang Raja Asa yang memimpin Yehuda waktu itu, kerajaan Yehuda. Dan Alkitab menuliskan, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Asa dan Yehuda melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka mencari Tuhan bersama dengan bangsanya. Mereka mentaati Tuhan, mereka menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, karena mereka melakukan hal yang benar di mata Tuhan, maka semua yang mereka alami, bangsa mereka mengalami keamanan dan kebahagiaan. Semuanya indah, saudara. Dan tidak ada alasan buat mereka untuk mengalami hal yang buruk. Karena mereka taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, di tengah situasi itu, satu hari berita buruk datang. Suatu hari awan gelap mulai muncul di dalam kehidupan mereka. Badai itu bernama Serah. Seorang pemimpin 1 juta pasukan Ethiopia yang terlatih bersama dengan 300 kereta perang yang sangat canggih waktu itu. Serah yang memimpin 1 juta tentara ini mengepung Yehuda dan bersiap untuk menghabisi mereka. Dibandingkan dengan pasukan Yehuda waktu itu, mereka hanya berjumlah 400.000. Itu pertarungan yang tidak seimbang dan itu hal yang mustahil, saudara. Itu berita buruk, itu badai, itu malapetaka yang bisa saja menghancurkan saudara, mereka. Ini akan menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Ini adalah pembantaian, saudara. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Hopeless. Tapi saudara yang menarik, apa yang Asa lakukan bersama dengan umat Israel waktu itu? Apa yang mereka buat? Mereka mencari bantuan? Oh tidak. Mereka pasrah menerima nasib mereka? Oh ternyata tidak. Mereka putus asa? Tidak, saudara. Asa bersama dengan umat Israel melakukan apa yang benar. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, dan hari itu mereka bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Doa yang pendek, doa yang tidak panjang, saudara. Tapi doa itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, mujizat. Kalau saudara memperhatikan, ini kisah menarik. Mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi saudara, ternyata itu bukan menjadi jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Dan inilah yang menjadi pergumulan ada banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka berpikir bahwa ketika mereka setia, mereka taat kepada Tuhan, maka semua persoalan pergumulan akan diangkat oleh Tuhan dari kehidupan ini. Saya mau berkata kepada kita hari ini, yang benar adalah mungkin saja Anda setia, mungkin saja Anda taat kepada Tuhan. Tapi bisa jadi Tuhan mengizinkan hal-hal yang berat terjadi dalam hidup saudara. Ada masalah. Tapi dengar baik, sekalipun ada masalah, selalu ada pertolongan. Selalu
ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 14 ini ayat 11. Mereka hanya berseru, Tuhan, tolonglah kami. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, itu doa yang biasa, itu doa yang pendek. Bahkan itu doa yang sangat sederhana, yang lahir dari kerinduan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, hari itu doa yang pendek itu, doa yang sederhana itu, doa yang lahir dari iman itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, sekalipun mungkin kita harus melewati pergumulan dalam hidup, sekalipun mungkin kita mengalami hal-hal yang berat, bahkan kita masuk ke dalam satu situasi yang seolah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tapi dengar baik, selalu ada pengharapan, ada jalan keluar, dan ada pembelaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan di pihak saudara, kalau Tuhan berpihak kepada saudara, siapa yang dapat melawan saudara? Ini jugalah yang dialami oleh Raja Asa bersama dengan umat Israel. Dan kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 12 sampai 15. Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat. Tuhan yang berperang. Tuhan yang memberikan kemenangan. Bahkan saudaraku yang kekasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka berlimpah melalui kemenangan itu. Saudara yang kekasih Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ada 2 hal yang saya ingin bagikan kepada kita hari ini. Dari kisah ini kita bisa belajar. Yang pertama, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Sekali lagi, apapun keadaan saudara hari-hari ini, percayailah, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Sesulit apapun keadaan saudara hari-hari ini, semustahil apapun situasi yang mungkin saudara hadapi, seberat apapun pergumulan, jangan pernah kehilangan harapan. Karena selalu ada pertolongan dan selalu tersedia pertolongan bagi setiap orang yang datang dan berharap kepada Tuhan. Mungkin Anda ingat kisah Yunus, Nabi Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Ketika dia lari dari panggilan Tuhan, dia dibuang dari kapal karena dia dianggap sebagai penyebab masalah yang terjadi di kapal hari itu. Dia dibuang dari kapal di tengah badai yang besar. Dia cuma punya 2 pilihan, mati atau berdoa. Dan saudara, Yunus memilih untuk berdoa. Di dalam doanya yang terkenal, dari lubang kubur aku berseru kepadamu Tuhan, tolonglah. Dan saudara, tepat pada waktunya, Yunus melakukan hal yang benar. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak mengirim pesawat. Tuhan tidak mengirim kapal laut. Tapi Tuhan mengirim ikan besar untuk membawa dia ke tempat tujuan Tuhan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika Anda menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini, antara hidup dan mati, antara putus asa dan tetap berharap, saya mau berkata, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah tidak tahu harus berdoa dengan cara bagaimana. Tapi saudara melihat asa di tengah keputusasaan, di tengah situasi yang mustahil mereka hadapi. Mereka hanya berkata, Tuhan, tolonglah kami. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Bukan panjang pendeknya doa saudara,
bukan indahnya kata-kata saudara, tapi doamu yang lahir dari iman. Itulah yang akan mengguncangkan surga untuk memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah atau mungkin di ambang keputusasaan hari-hari, Anda mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengarkan baik. Waktu Anda berdoa, Tuhan sementara mendengarkan saudara. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Waktu saudara berdoa, waktu saudara berseru kepada Dia, Dia mampu dan Dia bersedia untuk menolong saudara. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah berharap di tengah situasi yang sulit sekali. Karena ada harapan baru di dalam Tuhan. Yang kedua, waktu Anda menghadapi kemenangan, Anda tidak hanya mengalami kemenangan, tapi ada berkat. Dan berkat itu akan membangun gairah yang baru dalam kehidupan saudara. Semangat yang baru. Saya sudah berjumpa dengan orang-orang yang hampir mati. Nyaris mati. Nyaris bangkrut, nyaris menyerah. Nyaris kehilangan harapan. Tapi mereka melakukan tindakan yang benar. Mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya melihat ada gairah, ada semangat baru. Bahkan ada berkat-berkat baru bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 38. Raja Hizkia pernah divonis mati waktu dia sakit. Seorang nabi Yesaya datang kepada dia waktu dia sakit dan berkata, kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati, kata Tuhan. Apa yang terjadi saudara ketika berita itu datang? Dia tidak berkata, ya sudah baik. Tidak saudara. Dia berbalik ke dinding dan dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku. Nah saudara, Nabi Yesaya yang datang memberitahukan berita vonis mati itu belum sampai ke halaman rumahnya. Tuhan sudah berkata kepada Nabi Yesaya, kembalilah dan katakan kepada Raja Hizkia bahwa dia tidak jadi mati. Dia akan diperpanjang 15 tahun lagi. Saudaraku yang kekasih Tuhan, selalu ada jalan keluar di tengah situasi yang tidak ada harapan sekali. Selalu ada harapan di dalam Tuhan bagi mereka yang datang kepada Dia. Asa dan bangsa Israel pada waktu itu, mereka tidak putus asa menghadapi situasi yang sulit itu. Mereka tidak putus asa ketika mereka menghadapi situasi yang seolah tidak ada jalan keluar. Mereka datang dan berharap kepada Tuhan. Mereka menang, mereka mengalami berkat yang melimpah. Bahkan ada sukacita yang besar karena jarahan yang luar biasa. Dan pengalaman rohani itu membangkitkan semangat dan gairah yang baru untuk mereka lebih lagi di dalam Tuhan. Ada new spirit, ada semangat yang baru. Ketika saudara menang, karena di balik kemenangan ada berkat. Di balik kemenangan ada bonus, ada promosi yang Tuhan sediakan bagi saudara yang tetap taat dan setia dalam situasi yang sulit sekali. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita saat ini ada dalam situasi new normal. Tapi milikilah harapan yang baru, semangat yang baru di dalam Dia. Saya undang para worship leader untuk maju ke depan. Milikilah harapan yang baru, semangat yang baru, bahwa Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan saudara, situasi yang saudara alami hari-hari ini. Tapi sebagaimana Asa dan umat Israel
Waktu mereka menghadapi situasi yang tidak ada harapan, mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan itu tindakan yang benar. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Dia mampu dan dia bersedia menolong engkau. Apapun itu, semustahil apapun, segelap apapun situasi yang sementara saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan menyediakan pertolongan bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Mari engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan, berseru kepada Dia. Oh haleluya, haleluya. Ku diangkat dan dipulih. Haleluya, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Bagi Tuhan. Engkau melihat tangan yang sementara terangkat saat ini. Dimanapun umatmu berada Tuhan, biar pertolongan-Mu turun atas kami dalam nama Yesus. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang sementara bergabung bersama dengan kami saat ini. Engkau melihat tangan-tangan yang sementara terangkat. Engkau melihat umat-Mu yang sementara membutuhkan pertolongan hari ini. Kalau hari ini Tuhan mengajar kami bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau menyediakan pertolongan bagi kami. Engkau sudah menolong Asa dan umat Israel. Hari ini kami belajar dari kebenaran. Waktu kami datang kepada Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Biar Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menolong kami. Memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Memulihkan kami yang lemah. Memberikan pertolongan bagi kami yang susah. Di dalam nama Yesus. Biar kami mengalami mujizat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kebenaran ini akan menguatkan kami. Untuk kami memiliki harapan yang baru. Semangat yang baru. Di tengah situasi apapun yang sementara terjadi. Karena kami tahu bahwa pertolongan Tuhan tersedia bagi setiap kami yang datang kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami mujizat-Mu. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan,
Kita menyiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tapi sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Perjamuan kudus adalah merupakan perintah Tuhan sendiri, sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah tanda perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Itu menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus juga adalah merupakan tanda perjanjian baru dari kasih Allah kepada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Anda dan saya manusia berdosa. Waktu kita menerima Dia, kita mengalami pengampunan Tuhan. Waktu kita menerima Dia, kita mengalami pemulihan. Dan kasih Allah itu nyata bagi saudara dan saya. Perjamuan kudus juga adalah merupakan persekutuan dengan korban sengsara Yesus dengan kita. Kita manusia berdosa yang dulunya seteru Allah, melalui pengorbanannya diperdamaikan dengan Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, hari ini sebelum engkau menerima tubuh dan darah Tuhan, mari engkau introspeksi dirimu. Datang kepada Tuhan, bereskan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kalau ada dosa, akui di hadapan Tuhan. Kalau ada kebencian, berikan pengampunan. Lepaskan segala sesuatu yang membelenggu saudara, yang menghalangi saudara untuk mengalami kuasa Tuhan hari ini. Alkitab memberikan nasihat, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan untuk kita nikmati bersama. Nyanyikan pujian, salibnya, salibnya. Setelah itu kita berdoa. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku salibnya. Terima kasih Tuhan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus. Bapa, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus dan menyelamatkan kami. Pengorbanan yang mahal yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami hidup dalam perkenanan Tuhan, dan kami memperoleh hidup yang kekal ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami akan ingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami.
Biarlah ketika kami menikmati tubuh dan darah Tuhan pada siang hari ini, kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keadaan kami, biar kami mengalami mujizat Tuhan hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus diserahkan, dalam perjamuan terakhir dia memberikan satu perintah. Ketika dia memecah-mecahkan roti, dia berkata, inilah tubuhku. Dan ketika dia meminum anggur, dia berkata, inilah darahku. Dia sementara menubuatkan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Mari kita terima dengan penucapan syukur apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, percaya ke saudara bahwa apa yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Mari dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi cawan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku, percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan saudara adalah darah Yesus? Mari dengan iman kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Biar kami mengalami mujizat Tuhan hari ini. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah kami, biar kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan atas kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan hari ini Engkau mengalami pertolongan. Dimanapun Engkau berada dalam nama Yesus, biar Tuhan menjamah Engkau hari ini.
Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ibadah seperti siang hari ini akan tetap berjalan pada minggu depan. Dan mari kita tetap mengikuti arahan yang ada. Dan jangan lupa saudara, hari ini adalah minggu pertama, kesempatan bagi kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita. Dan Anda dapat menyalurkan itu melalui rekening yang sudah tertera pada slide, baik sebelum ibadah maupun setelah ibadah hari ini. Saya berdoa kita semua adalah penyertaan Tuhan, kita semua diberkati, diberikan kekuatan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kita tetap bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya teguhkan hatiku ya Tuhan. Engkau yang indah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang berindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorai meriah bagi Dia, haleluya. Oh haleluya. Bapa terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan Engkau melawat kami hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Bahkan pujian penganggungan kami, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami bersyukur, kami sudah dengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu akan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Untuk kami kuat di dalam Engkau. Kami berpengharapan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Meteraikan firman menjadi berkat buat kami semua. Bahkan Tuhan mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui perpuluhan. Kami percaya, sebagaimana janji Tuhan,
itu pasti digenapi dalam hidup kami. Tuhan akan memberkati umat-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat yang terbaik atas setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawat kami satu persatu. Tuhan hamba berdoa, biar berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib hari ini Tuhan. Keluarga kami diberkati, kebahagiaan sukacita menjadi bagian kami. Tuhan memelihara keluarga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, bisnis kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan buat berhasil. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup membuka jalan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang baginya tidak ada perkara mustahil. Biar itu terjadi atas umat-Mu hari ini. Sehingga kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan hari ini. Biar sukacita-Mu memenuhi setiap kami hari ini Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang baru. Semangat yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Diberkati dilawat umat-Mu. Diberkati gereja-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang sementara terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan kami berdoa. Engkau tabib penyembuh kami yang ajaib. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Mereka bangkit hari ini dan mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Diberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Diberkati kota kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa ini keluar dari setiap situasi yang ada. Krisis ekonomi, pergumulan yang sementara terjadi di tengah bangsa ini. Tuhan kami percaya Tuhan akan campur tangan. Menolong para pemimpin kami. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil. Itu akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bahkan kota Makassar, kota di mana Tuhan mengutus kami. Tuhan berkati kota ini. Tuhan berkati pemerintah yang ada Tuhan. Untuk mereka memimpin kami dengan adil dan bijaksana Tuhan. Di tengah kota ini Tuhan mengutus kami biar kami hadir. Kami jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat jemaat-Mu yang sementara mungkin mereka terbaring sakit oleh karena wabah penyakit yang sementara terjadi Tuhan. Biar Tuhan menolong para dokter, para medis Tuhan. Menguatkan mereka, melindungi mereka. Bahkan Tuhan kami percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuntun terus hidup umat-Mu. Untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan di dalam rencana-Mu. Kami hidup dalam ketaatan. Kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan kami terus mengalami kuasa dan mujizat-Mu sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Dan engkau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau menikmati tuntunan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-berkatnya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.